Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang mewakili Bupenda Provinsi Riau, Pak Sekda, serta Bapak dari Bidang Sanksi Vertikal dan juga para OPD yang mewakili. Alhamdulillah hari ini kita telah menerima arahan dan kita secara maklum akan disampaikan baik dari Pak Menteri Lagi, Menteri Pertanian dan Menteri lain termasuk terakhir dari Jembatan, kemudian juga dari Satgas Penanganan dan ahli di Bangunan ini. Kondisi saat ini, kalau ini benar ya, angka yang dikasih data pada kami ini di lapangan, ini menurut saya bagus angkanya gitu. Cuman artinya kita melihatkan dari 3 daerah indikator dari BPS ini, yaitu Dumai, Pemilahan, dan Pekanbaru. Ya, kalau ini benar angkanya yang angka terendah ini, kondisi sekarang ini menurut saya bagus. Artinya angka nanti tahun yang akhir bulan ini mungkin nanti keluar nanti ekspos BPS mungkin menurun lagi nih dari 5,71. Secara nasional tadi sudah digambarkan juga, Sumatera itu bagus. Tidak ada satupun disebutkan tadi di kabupaten daerah kita. Syukur alhamdulillah. Nah, cuman saya harapkan nanti kepada semua pihak nih yang terkait dengan penanganan inflasi ini, saya melihat di sini yang sedikit ini saya informasikan dari data ini. Ini misalnya beras premium, ya, beras premium. Ini di Inhil, Rohul, Inhu masih tinggi 16.000. Sementara Rohil 13.500. Kalau bisa sama dengan Rohil ini saja. Ini kan ada Inhil masuk ini. Berarti kan termasuk Pemilahan. Inhil saja kalau bisa 13.500 seperti Rohil kan bagus sekali. Jadi maksud saya yang seperti ini yang dikerjakan oleh kita gitu. Sehingga nanti kita bisa terus bagaimana memelihara harga-harga terutama di daerah-daerah di kota tiga kota yang menjadi survei dari BPS ini, Pemilahan, Dumai, dan Pekanbaru. Nah, ini kan Rohil aja bisa 13,5, harusnya Pekanbaru bisa juga begitu. Kemudian juga Dumai juga bisa gitu, Pemilahan juga bisa begitu. Nah, itu yang menjadi kalau misal ada naik harusnya intervensi kita ke situ supaya nanti harganya bisa seperti yang di Rohil. Ini juga masuk lagi nih. Ini beras medium. Beras medium ini Dumai 12.000. Ya, 12.000. Nah, di sini yang naik adalah Kampar, Inhil, Inhu. Ketiga daerah ini semuanya penghasil beras, penghasil padi. Nah, harusnya kan Dumai kan bukan penghasil padi. Ngerti gak? Harusnya ini Dumai harusnya sama dengan Kampar, Inhil, Inhu. Karena ini di sini ada padi, Inhil ada padi, Inhu ada padi. Berarti harus ada intervensi kita ke sini, ya Dinas Pertanian. Jadi itu yang kalian kerjakan gitu. Jadi jangan nanti kita mengecek harga, tapi tidak ada intervensi ke lapangan. Harusnya ada intervensi ke lapangan. Kenapa nih harganya naik? Nanti juga dengan dinas prediksi belakang. Kalau nanti ada persoalan di masalah angkutan, masalah baru nanti kita. Tapi kalau masalah perdagangan, nanti kita bisa juga minta bantu nanti dengan pihak kepolisian. Gitu caranya gitu. Supaya nanti harga ini kalau di Dumai ini 12.000 bisa nih. Masa Kampar harganya 14.000, ya kan? Nah, kan aneh nih. Jadi ada keanehan-anehan inilah yang perlu kita tindak lanjuti, kita intervensi. Jangan kita biarkan. Kalau biarkan naik terus ya, gitu. Kalau yang harga lain, saya lihat ini kedelai. Ini kedelai beda sekali nih. Contoh di Siak harganya 16.000, Dumai 11.000. Ini apakah memang karena kedelai ini datang luar negeri sampai ke Dumai harganya lebih murah? Nah, tolong dicek dulu. Apakah itu yang menyebabkan? Karena ini kan diakui nih kedelai ini masih ada impor dari luar. Bawang merah, nah ini bawang merah saya melihat yang naik Pulau Meranti, wajar kan Pulau Meranti, pasti transportasinya. Pekanbaru bagus nih ya. 28.000, berarti Inhil masuk juga sini, bagus nih. Harusnya Dumai juga harusnya macam gini juga. Jadi seperti itu cara kerja kita. 3 daerah ini harus ada intervensi kita. Kalau naik kita intervensi. Apa yang menjadi masalah? Bawang putih, ini bawang putih lagi. Bawang putih Pekanbaru ini bagus nih harga 20.000.
Yang naik itu rohil, ini tak masuk ini inhil. Tapi walaupun tak masuk, tapi ini kan kenapa beda kali naiknya, sampai 6.000 naiknya. Kemudian cabai merah keriting, nah ini juga aneh. Kan aneh nih, harga di rohil 30.000, kampar 50.000. Kalau kampar 50.000 masuk ke baru mungkin 60.000. Nah ini perlu kita intervensi. Berarti kampar ini kan dekat nih, dan kampar ini tak mungkin tak ada orang nanam cabai. Nah ini tugasnya Dinas Pertanian, nanti kolaborasi dengan Dinas Perindak. Apa sebabnya harganya 50.000, sementara di rohil 30.000 cabai? Kalau kita biarkan nanti ini bisa naik lagi harga cabai. Padahal kita sudah intervensi di cabai dengan penanaman. Daging ini, cabai ini, tadi kan saya baru panen cabai ini di kantor Dinas Kominfo Maseda. Rupanya Kominfo ini ada sarjana pertanian itu. Pak, ini modalnya 6.000 rupiah cabai ini, tapi satu pohon 6.000 rupiah, tapi nanti panennya itu bisa dapat lebih 30.000 gitu. Jadi banyak untung ini. Ya, kalau tahu orang dagang ini mau dagang cabai ini, banyak untungnya, lebih 30.000, dekat 50.000 rupiah untungnya. Jadi kalau ongkos 6.000 tambah dengan pekerjaannya, katakanlah habis 20.000, masih untung nih tanam cabai satu pohon. Nah, gitu. Jadi kalau ini nanti banyak tanam cabai, sebenarnya kita belum cabai kita bisa banyak. Jadi aneh nih, rohil 30.000 kok kampar ini bisa berimbas ke baru. Nah itu yang hati-hati itu. Jadi jangan kita biarkan nanti kamparnya harga 50.000 masih rendah, bisa orang kampar nanti beli. Bukan begitunya, tapi ini ingat, kampar dengan baru ini tak ada bedanya, tetangga aja. Daging sapi murni, nah ini juga naik nih. Ini kan dekat Natal nih, tolong diantisipasi ini. Kuansing 130.000, sementara Bengkalis 160.000, Pelalawan. Nah, Pelalawan ini dekat nih, 160.000. Rasa saya perlu dicari tahu juga nih, apa sebab satu tanah dengan Kuansing ini kok harganya sampai 160.000. Jadi Kepala Dinas Peternakan harus tahu nih apa persoalan, termasuk nanti Dinas Perindak. Kalau Bengkalis oke lah, Bengkalis itu mungkin kalau di pulaunya, tapi kalau di Bengkalis durinya no problem juga sebenarnya kalau daratan. Daging ayam ras ini NU 23.000. Nah ini jauh lah ya, karena kalau berarti 6.000, harganya 39.000. Jadi lebih berapa tuh? 16.000 naiknya. Ayam ras, apakah di sana tak ada lagi ayam? Nah, ini tolong dicek nih Dinas Peternakan. Ini juga nih, ini bakal naik semua nih, yang nyangkut kebutuhan nanti Natal. Telur ayam ras Bengkalis saja. Nah ini memang Bengkalis Meranti nih, yang Bengkalis 21.800, sementara di Pulau Meranti ini 29.600. Ini tolong dicek nih. Tadi ini kaitannya mungkin dengan kesediaan ayam ras di sana. Gula pasir, nah ini gula pasir cuma sedikit, ini gula pasir hampir bagus nih, 14.000 baru semuanya. Cuman hanya siak aja yang naik 1.000 rupiah. Tapi 11 daerah ini semuanya 14.000. Nah ini juga ini perlu dipelajari nih. Minyak goreng masih ada lagi naik nih, Taufik. Ya Pelalawan, standarnya Pelalawan dibuat 14.000 harga terendah Pelalawan. Sementara rohil 23.000, 9.000 naiknya. Tolong cari tahu. Kemudian yang minyak goreng curah, yang tepung terigu ini juga ada yang rohul ya tinggi. Tepung terigu ini juga perlu kita kenalikan nih, sebab sebentar lagi kan orang banyak sekutu ini untuk Natal. Sekarang harga 10.000, nah ini di rohul sudah 14.000. Minyak goreng curah nih juga. Minyak goreng curah Dumai murah 13.000. Harga terendah. Sementara ilmu rohul Kuansing sampai 15.000. Nah, jadi ini harga ini kita buat, ini kan untuk koreksi kita dan untuk intervensi kita juga intervensi. Dan ini bisa juga nanti dari Bulog yang bisa intervensi. Jadi maksud saya itu ini memang ini yang kita jaga harga ini supaya nanti harga ini lah jadi ukuran kita bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi dan termasuk intervensi kita. Kemudian yang selanjutnya, semua kegiatan yang berkaitan operasi pasar tetap dilaksanakan. Ya.
Sekarang berapa apa lagi, Pak? Berapa lokasi lagi menjelang sampai Desember ini? Berapa tak buka itu tak jelas. Nggak, masker buka. Itu ya Pak. Nah, saat ini kita sudah 50% kita laksanakan. Nanti untuk di besok tanggal 24 kita ada di Kampar. Setelah itu Desember sisanya Pak. Tiga berapa? Kita kan ada 33 titik Pak. Nah, 33 yang akan dilaksanakan sampai Desember ini berapa lagi? Tinggal sekitar 14 lagi Pak. 14 titik. Termasuk nanti ada 6 titik yang dari APBDP. Ya, berapa? Tambah APBDP? 6 titik. Berarti 20 titik lagi kan? Nah, 20 titik ini berarti kan semua, berarti ke-12-nya dapat lagi nih. Tapi nanti ada yang kita intervensi, terutama Dumai, Inhil, Pekanbaru, nanti ada yang beberapa titik. Ya, tapi kita nanti lihat ini Pak, lihat tren menjelang ke situ. Jadi ya. Kita koordinasi dengan kabupaten kota, di mana intervensi seperti itu Pak. Jadi lebih banyak diserang diintervensi oleh kota PD lain juga. Ya, sepakat begini, sampai akhir Desember ini pasti nanti banyak nih kejadian-kejadian yang tidak terduga. Karena ini kan menyangkut dengan kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Jadi makanya saya tadi nyampaikan diusahakan dulu yang 3 tempat ini, Dumai, Temilahan, yang berkaitan dengan Dumai, Temilahan, Pekanbaru ini banyak yang nanti intervensi kita ke situ. Nanti juga ada nanti dari Disperindak, ada juga dari Pasar Tani ya, Pasar Tani itu. Kami koordinasi terus Pak. Iya, jadi maksud saya itu ini kan harus kalian monitor nih, sama lebih kurang sebulan lebih. Kemudian juga saya melihat tadi yang disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri, ini progres yang berkaitan bansos, ya, berkaitan dengan juga dana tidak terduga BTT. Ini kan diperlukan, saya kan dah lakukan evaluasi juga, ada kekhawatiran terutama berkaitan data. Karena itulah saya minta nanti bisa pendampingan dari Asdatun, termasuk juga pendampingan dari BPKP bersama inspektorat. Tapi ini cepat terjadi sekali, teman kan tahu kita kan keberhayat nih. Kan ini kan monitor terus di pusat nih. Nanti mungkin ada sekali lagi nanti presiden pula nanti memimpin. Jadi mohon dipercepat kegiatan kalian itu supaya nanti progresnya cepat juga gitu. Tahuannya ini saya lihat tadi baru ya 28%, masih rendah. Ini makanya kejarkanlah waktu sedikitnya hanya 1 bulan lebih ini agar nanti progres itu bisa maksimal. Dan ya kalau bisa ya ini Pak Ismet monitor ini supaya nanti bisa habis semuanya gitu sampai akhir tahun ya. Kalau nanti data itu tadi nanti bisa dikonsultasikan dengan kejaksaan, nanti di BPKP. Kalau memang tidak memungkinkan lagi ada sudah dibantu oleh APBN. Nah, dari sisi mana lagi kita bisa bantu? Misalnya seperti tukang ojek. Tukang ojek itu kan ada juga yang tukang ojek yang tidak terdaftar dia, yang mungkin tidak ikut dia di dalam dengan apa namanya itu, dengan gojek itu. Tapi setidaknya mereka ini juga termasuk orang yang mungkin patut dibantu. Seperti itulah misalkan dari perhubungan. Jadi maksud saya itu jangan terlalu kaku sekali. Sama kemarin kan perikanan kemarin kan akhirnya kan datang orang nelayan yang sampai ke sini jumpa saya, Pak kami kenapa tapi terdapat bantuan. Nah seperti itulah. Nah ini kan saya bilang kemarin dengan Wali Dinas Perikanan terhadap seperti ini ya, yang bantu kita bantu. Kemungkinan mereka tidak ada diusulkan oleh Dinas Perikanan setempat. Nah tapi mereka karena tahu dia dapat bantuan, mereka datang sini. Kami tak ada dapat bantuan dari BPN. Nah seperti itulah. Tapi kan betul dia memang betul-betul nelayan, ya. Jangan pula dia tidak nelayan, dan pula nelayan gitu. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya artinya kita memang harus mengecek dan ya kita ajaklah dari kejaksaan, maksudnya kita ajak dari BPKP yang ikut nanti mendampingi kita sehingga nanti kita tidak salah. Tapi kalau nanti kita diam-diam saja, tunggu saja, duit tidak cair, ya sama aja tidak ada. Jadi makanya saya mintalah dari tuan-tuan yang sudah dialokasi anggaran baik dinas sosial, dinas perikanan, pertanian, termasuk dinas perhubungan. Saya harapkan ini segera secepatnya karena kan ini segera kan kita kan melihat lagi nanti progres dari semua kegiatan kita. Tadi kan dibacakan baru berapa tadi? Sebenarnya tidak 70%. Pak Ismet sebetulnya realisasi kami sudah 70%, tapi tadi kan data di Menteri itu kan 68% dari Pak Ismet. Sebetulnya 70%.
Ini juga nanti harapan kami juga bisa kita monitor. Artinya apa saja kalau memang tadi itu kan ada kegeliruan, nanti mungkin Indra oleh BKD lapor lagi nanti dengan Dirjen Keuangan agar nanti data itu bisa diperbaiki. Tapi kalau data pendapatan tadi saya sudah cek juga dengan Kepala Bapenda, memang betul ya 88% pendapatan telah tercapai. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini agar nanti ini bisa kita laksanakan dengan kerjasama yang baik sehingga kita terus dapat mengendalikan inflasi di Provinsi Riau ini. Kita harapkan kan sekarang pertumbuhan ekonomi Riau ini kan 4,63 ya, naik dari 4,63%. Harapan saya kali ini kita bisa tekan lagi di bawah 4, bagus kita. Ya, jadi jangan nanti kita ketimbang nih, pertumbuhan ekonomi 4,63, inflasi 5,72. Jadi kalau bisa kita minimal macam nasional kan bagus tuh. Nasional tuh. Jadi 5% ke atas semuanya baik pertumbuhan ekonomi. Jadi setidaknya ada balance. Tapi kalau lebih baik lagi inflasinya jauh di bawah, kemudian pertumbuhan ekonominya bagus naik. Itu barangkali yang harus kita kejar agar nanti pertumbuhan ekonomi Riau ini bisa lebih baik lagi. Kami kira mungkin dari saya begini, itu yang saya sampaikan. Mungkin ada masukan lagi Pak.